gue pikir kayak anjing kalau misalkan gue ngeladenin apa yang gue mau dulu kayaknya gak bakal berubah gue. Kembali lagi bersama kita di Asset Talking sama lu semua. Talking. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman kita yang pertama. Kenalin lah. Nama saya Albert. Albert, oke. Dan satu lagi teman kita yang bernama. Oke, mantap. Siapa namanya? John Wick. Dokai. Oke, mantap. Panggil aja gue Dokai, oke? Siap. Kalau panggilan tak ayo dah. Ya, jadinya dua Jadi gimana temen nih? gua Gimana, ini, gimana? jadi dua teman gua ini adalah lulusan dari sebuah institusi besar di Indonesia. Biji lu institusi. Pasti. Pukul lu. Ya jadi di sini kan jadi lu bebas untuk ngomong apapun, Apa aja nih? Bebas. apa aja asal jangan sebut nama dan institusi. Oke. Oke, Ya, oke, dan gue lu ngerti. bebas PKI. Gak gitu juga. Gak gitu dong, goblok. Dan lu bebas. Akila. Gak gitu juga dong. Dan lu Bintang Redler. Heineken. dan lu bebas untuk berkata apapun, mau kasar kayak mau jorok terserah. Oke. Karena kita bukan YouTube Kids. Sip. Jadi di sini kita Aman. mau bahas kenakalan remaja. Kan lu sekarang udah kuliah nih berdua nih. Pasti ada fase-fase perpindahan dari masa SMA. Gue ngerokok nggak apa-apa kan ya? Berapa ya salah? Oke, siap. Ke masa kuliah. Nah, yang menurut lu beda apa dari lu dulu Ken? Gimana ya? Dulu Apa bedanya apa di kuliah tuh lebih sange lagi? Ya. nggak sange dong, anjing lu semua. Terus apa Set, dong? Terus gini. Ntar lu. Sebat. Maaf saya alergi asap. Bacot. Jadi gini dulu waktu gue di SMA ya. Waktu masih di SMA ya hitungannya bisa dibilang gue anak yang tergolong kayak rada menyimpang. Menyimpang tapi bukan penyimpangan seksual. Gue masih lurus. Menyamai seksual, iya. Gue masih suka sama cewek selalu. Tapi gaya-gaya dikit enggak? Enggak dong. Kirain. Kemarin Enggak. Egi, lu belum? Iya. Bangsa. Gak usah buat cerita-cerita nih lihat orang nih masalahnya nih. Nih, ya gue ibaratnya ya kalau misalkan hitungannya di sekolah mah gitu kan menyimpang, tidak mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Tidak mengikuti peraturan yang ada Iya. di sekolah. Kayak ibaratnya tuh menurut dalam prinsip gue waktu SMA peraturan tuh ada untuk dilanggar. Nah, itu lu melakukan hal itu dari emang benar-benar dari masuk sekolah udah pengen kayak gitu atau di pertengahan jalan lu bete dengan peraturan-peraturan sekolah terus lu apa tuh langgar-langgar apa gimana? Jujur, gue waktu setelah gue lulus dari SMP gue kebetulan pondok, gue ngerasakan ada tekanan dari pondok gue. Gay nggak? Enggak anjing. Iya pondok laki semua ya. Gue gak begini, santai. Gue kayak gimana ya, ngerasakan ada tekanan gitu dari pondok gue. Gue gak bisa ngelakuin apa yang gue suka. Gue gak bisa keluar semau gue, gak bisa mengekspresikan apa yang gue bisa gitu loh. Jadi pas masuk SMA itu waktunya lo buat Waktunya gue. mengekspresikan. Tapi sebenarnya di awal juga setelah gue lulus UN gue SMP, gue kayak pengen menjadi pribadi yang baru gitu, sedikit kalem sebenarnya. Gue kan SMP kan juga rada gesrek Yeah. ya, otak gue kan gitu lagi. Gue pengen menjadi pribadi yang lebih baik, sebenarnya pengen jadi bocah kalem, bocah diem. Tapi dalam hati terus bergejolak. Otak miring gue Itu yang membuat lu pengen melanggar pengen ada niatan buat melanggar aturan itu. Nah itu dia, jadi gue kayak ngerasa anjing, gue hidup tuh kagak boleh flat aja gitu kan, sesuai dengan moto hidup gue. Hidup tuh jangan lempeng-lempeng aja, Harus ada belokan dikit. harus ya. ada belokan. Iya. Karena dari Lebak Bulus ke sini aja ada belokan. Iya, pasti. Masa lurus terus enggak kan? Tapi kalau misalnya seandainya lu melanggar suatu aturan, itu merupakan kesenangan buat lu atau enggak? Kalau misalkan dibilang kesenangan sih enggak ya. Sebenarnya kalau misalkan kita melanggar suatu peraturan nih, kita harus bisa terima konsekuensinya. Kita harus bisa terima tanggung jawabnya. Kita sebagai laki-laki nih dipegang omongannya. Lu ngelakuin, lu harus terima tanggung jawabnya, gitu aja gue mah. Berarti tetap ya, walaupun lu berani untuk melanggar, berani juga untuk bertanggung Yoi. jawab. Intinya sih itu ya. Intinya itu aja. Soalnya dulu juga gue kan pernah sampai dapat skorsing dari sekolahan gara-gara
Anjing Gara-gara itu masa-masa suram dah pokoknya itu. Gua habis jalan-jalan, habis happy sama teman-teman gua ramean. Diskors gua ramean juga tapi Ramean. diskorsnya ramean. Ya, jadi gua ngerasa nggak ada tekanan di diri gua soalnya teman-teman Iya, gua ini soalnya juga rame-rame. enak. Iya gitu. Gitu aja sih gua mah. Kayak ya udahlah daripada bosen gua mau di sekolah mau ngapain sih belajar doang. Gua juga termasuk tipe orang yang kagak suka belajar sebenarnya. Kecuali enggak, ini kan akademis nih. Iya, Kita belajar di akademis, sekolah kan iya, akademis nih. akademis. Di luar itu jiwa gue tuh bukan jiwa-jiwa akademis. Jiwa kalau kata orang tua gue tuh jiwanya tuh dari lahir emang udah jiwa seni. Gue suka musik, gue suka film, gue suka teatrikal, segala macem itu. Jadi ya Kalau menurut lu, kalau suatu pelanggaran, kan banyak orang melanggar. Nah, ada orang yang nggak mau bertanggung jawab juga, maksudnya gitu kan. Nah, dia tuh melanggar karena ingin membuat sebuah kenangan lah. Tahu kan lu misalnya, ya, tapi dia nggak mau nerima Nggak mau konsekuensinya, nerima konsekuensinya itu tanggung gimana? jawabnya. karena Itu gimana? dia sebagai kesenangan aja gitu menurut dia, sebagai kesenangan untuk melanggar. Gimana ya kalau misalkan emang kita ketahuannya bareng-bareng, ya terimalah hukuman itu bareng-bareng gitu loh, jangan pahit sendirian. Misalkan nih lu cabut bareng keluar ketahuan, lu misalkan nih gini, kita berempat cabut nih keluar, lu berdua ketahuan, gua sama Al berhasil ngumpet, Nah, ya udah lu gimana caranya lu ngelindungin kita gitu loh. oh iya. Gue sih gitu dulu, saling ngelindungin Saling aja. ngelindungin. Iya, karena kan ibaratnya kan kalau lu kan ketangkap basah nih, bener-bener ketewak nih sama gue. Wah lu cabut Itu nih, berarti ketahuan. resiko lu kan. Resiko lu. Gak usah, ibaratnya gak usah bawa orang ya, tapi itu kan pilihan masing-masing, orang mah beda-beda. Gue nggak tahu, tapi gue nggak suka aja malah kayak gitu. Kalau lu Al gimana? Gue Lu- anak baik sih masa SMA lu. Dari Enggak, lu dari masa ngomong. awal bener-bener baik atau pertengahan iman lu mulai gejolak kalau menjadi jahat lalu Jahat. gay apa gimana? Nggak ada gayanya, Nggak ada Pak. gayanya. Jadi awal gue SMP, gue anak baik. Tai. Baik, Bohong. bener-bener baik atau Baik, bener-bener baik. Bohong. Pure. Gue masih pure dari SMP. Lu pure. tahu tai kucing gak? Tapi lu juga pondok kan awalnya ada? Di SMP, Awalnya, iya. awalnya. bentar doang, habis itu gue pindah ke SMP biasa. Mau pergaulan gue masih aman. Sampai di tengah-tengah gue ketemu dia. di tengah-tengahnya itu kelas berapa? 11. Kelas Di 11 lu bawah-bawah ketemu sih, dia. anjing. Gue ketemu dia. Berarti dari awal lu belum kenal banget berarti sama Belum. Ken. Gue ngerokok gara-gara dia. Enggak anjing. Enggak, lu gak usah buat isu. Gimana? Gua gak ngajak lu anjing. Enggak. Jadinya gimana? Jadi gimana? Kesan gua buruk nih. Jadi gue dulu belum ngerokok, belum cabut-cabutan sih. Gue nggak bisa ya. Gue diberikan Tuhan keterbatasan untuk cabut ya. Bergerak kompetisi. Bergerak. Iya, lu bergerak makan lapak soalnya. Itu gue jadi nggak cabut. Tapi di luar sekolah, gue punya temen dari SMP dan kebetulan itu masih lanjut terus Sampai sekarang masih sampai lanjut? sekarang masih. Mana? Beberapa dan ada anak pergaulan dari luar, ada tongkrongan. Tapi lu kalau misalnya kan otomatis kalau misalnya lu sekolah dan di SMP ada dua tongkrongan yang berbeda kan. Iya. Nah, lu bener-bener nyaman di keduanya atau kadang lu merasa oh gue lagi nggak nyaman ke sini, gue pindah ke sini atau gimana? Gua jujur gua orangnya selama ada tempat ada tempat yang terima, gua mau aja. Ngomong aja. Jadi kalau ibaratnya kalau gini kan kayak lu tuh profesional aja. Lu Iya, yang di menyesuaikan tempat, ya. iya menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Jadi kalau misalnya gue diajak sama anak SMA gue diajak main, ya udah gue diajak main selama nggak bentrok sama jadwal Anak SMP. anak SMP. Selama oke. nggak ada, jadi orang-orang tuh kayak nggak punya pola pikir, ih si Al mainnya sama anak ini dong, dia sama anak ini nggak mau gitu. Sebenarnya asal diajak, gue mau aja. Bisa diajak gas terus lah. Ya. Diajak gas terus. Kayak dulu gue diajak ikut 212, gue ikut. Wih. Anjing lu Diajak, sumpah, gue diajak pengajian ikut.
Sampai-sampai gue dikasih tau temen gue kalau ngucapin Natal itu nggak boleh kan. Gue DM-in IG orang tuh yang ngucapin Natal, gue semprot. Nggak boleh. Gak boleh ngucapin Natal, haram. Lu kafir ya, gini. Sampai akhirnya gue sadar itu nggak boleh, akhirnya gue minta maaf tuh. Dan lu bener ngelakuin minta maaf itu? Iya, gue minta maaf lewat DM lagi. Real minta maaf. Minta maaf. Satu-satu Bagus. orang-orang. Soalnya gue sadar waktu gue pas itu gue dulu radikal banget. Sumpah. Radikal. Ya, Kalau Gue beda ngerasa itu radikal. salah gitu. Kalau Karena- beda dan itu salah gitu. Iya, Apa salah. ya? Ketika lu memberikan suatu kebaikan, tapi caranya dengan dilempar. Iya, dilempar. Iya. Kasar itu nggak baik dong. Iya, karena selama jadi seiring waktu belajar pengalaman. Walaupun lu nggak niatan untuk belajar, pasti ada aja yang datang tiba-tiba, ada yang negor. Ya, kalau gue dari radikal itu, yang negor itu temen gue ngasih video Emily. Oh, MLI. Ngasih video Iya, Emily. sebenarnya video ini juga agak bercabang-cabang dari MLI gitu. Oh. Agak ikut sedikit lah. Sebenarnya gue pengen nunjukin Emang kita nih jangan channel jangan bahagia. sampai kita tuh berbicara dalam satu pandang. Bang Tretan Iya. tutup akun ini ya. Bang Coki jangan lupa review akun ini, oke? Ntar di demo inian ormas. Ya tapi Jangan dong, gua nggak mau disamperin. Aduh. rumah gue di Pondok Labu ya. Ya anjir. Rumah gue. Rumah gua di belakang Win kok, santai. Tapi gue setuju tadi apa sih, misalnya kita ngasih sesuatu, misalnya acaranya nggak bagus juga. Iya dong, jelas benar, dong. benar. Gini deh. Soalnya gini, gua mau ngasih duit lu sekepok, Hmm. misalkan. Tapi gua ngasih duit itu dengan cara ngelempar ke muka lu keras-keras, jebret. Kira-kira lu terima nggak? Kalau lagi butuh mah terima. Ya nggak Iya, tahu iya. sih. Kalau Ya, teman ya? tergantung. Iya. Tergantung kalau temen. Ibaratnya gini, Iya, kita kan nggak tapi kenal. ya bener. Bangsat Iya ya. bener ya bener. Dipotong mulu. Iya. Kan ini dari dua sudut pandang kayak. Iya. Lu harus bener-bener memperkuat argumen lu. Ya gitu sih menurut gua. Kalau misalkan lu ngasih sesuatu kebaikan tapi dengan cara dilempar anjing. Lanjut. Tapi dengan cara dilempar ya pasti orang juga gak bakal suka, apalagi misalkan Iya. konteks kita belum kenal. Iya bener. Gua belum Apalagi kenal. langsung Ya, menyalahkan itu langsung tanpa ada menyalahkan, omongan. tanpa ada omongan. Kita tuh sebagai orang-orang tuh harus tabayun. Anjing. Tabayun. Iya, tapi emang gue ngerasain banget sih jadi orang yang sadar gara-gara ngelakuin hal itu tuh kayak bener pahit anjir. Diri lu tuh kayak ngerasa nggak punya hak, nggak punya etika sosial banget. Iya jelas dong. Terus dari Dan Apalagi Terus itu dari- tentang kepercayaan ya. iya. dari SMA ke kuliah gimana nih? Ya fase-fase Fasenya perbedaan-perbedaan. Kita Beda bahas selain kita kulik ya. Iya. Dulu gua waktu masih kelas 10 gua masih standar lah, masih biasa menjadi murid yang taat pada peraturan. Di semester 1. Semester 1 ya Karena karena gua- gua dulu karena matrikulasi ya, sama Iya, kayak gua masih takut. Belum kenal. Iya, Baru gua masih ya. takut. Kayak ibaratnya anjing dulu sekolah gua tuh ibaratnya kayak dipandang bagus gitu. Gua juga harus menunjukkan sisi bagus gua dong. Tapi makin lama gua kayak resah aja gitu. Gua anjing selalu berdiri di balik topeng nih. Nggak Jadi enak diri lu dong. sendiri. Iya, gua ngajak diri gua kayak sendiri. menganggap karena sekolah bagus ya udahlah. Gua harus ngelakuin apa yang jadi image orang, bukan apa yang pengen gua mau. Iya gitu. Gua kan Berarti beban sih kalau Beban, beban. jatuhnya iya. Beban banget kalau ini. kita hidup kayak gue selama 6 bulan tuh hidup dalam kepura-puraan coy. Sumpah itu nggak enak banget. Akhirnya di semester 2 gue memutuskan untuk kayak udahlah fuck lah sama apa yang ada di sini. Gue mau ngikutin apa yang gue pengen aja. Dan akhirnya dari semester 2 gue udah mulai cabut-cabutan sekolah. Temen gue kayak ngikut-ngikut aja orang-orang pada keluar. Oke gue ikut cabut, ayo berangkat kita segala macam. Dan akhirnya setelah gue cabut, gue nggak pernah masuk sekolah, gue kagak pernah ngikutin pelajaran segala Fire in the macem. hole. Bangsat. Gue ibaratnya kayak sampai bohong sama guru segala macem. Akhirnya di akhir semester itu pun gue masih kayak brengsek aja gitu, gue masih cabut-cabutan. Gue naik ke kelas 11 makin menjadi tuh, gue makin menjadi. Gue nggak pernah masuk sekolah, nggak pernah. Dan yang gue inget tuh, gue nggak pernah masuk sekolah tiap hari Jumat. Ada faktornya gak? Ada faktor. Guru nggak enak. Guru nggak enak, satu.
sama Jumatan di sekolah. Jumatan di sekolah. Gua nggak Itu suka iya, itu. di sekolah kayak panas banget Iya gua rasanya nggak suka. bener. Gua ngerasain lebih beda daripada Beda Jumatan di dulu- luar. Dulu enak, kelas semester 1, semester 2. Iya, masih enak. Kelas 10 enak, masjidnya karpetnya enak. Iya. Karpetnya enak, karpet. Karpet. Hei, karpet. Karpetnya enak. Nah, Kelas 11, karpetnya kering. pantat sakit. AC kondangan. Kipas kondangan. Pas kondangan. Disembur air masuk angin gua bangsat. Nendang pintu toilet. Kacau asli itu dendam itu. Ada lah. Ada lah. Nah, Ada lah. setelah dari situ di sekolah Zimbabwe ini. di Zimbabwe sana jauh. Udah tuh gua di kelas 11 akhirnya di akhir semester nih pengambilan rapot yang harusnya gua masuk sekolah itu hari Jumat. Gua masih ingat banget, gua malah cabut. Orang tua gua datang ke sekolah, gua cabut ke Curug, ke Bogor sama teman-teman gua biasa refreshing kan, emang pusing banget gitu kan mikirin anjing selama ini gua cabut malah cabut lagi kan bego ya. Ya tapi gimana kan merefreshing Iya, otak. refreshing. Kita ke Curug, ke tempat yang dingin-dingin, kita bercanda di situ, ngobrol-ngobrol, main gitar segala macem. Orang tua gue ngambil rapot, gue ditelepon dong. Kamu di mana? Gue bilang apa? Gue di tongkrongan. Ya udahlah, matiin. Ya udah bentar, pulang dulu nih. Matiin. Pas gue balik sekolah, orang tua gue udah nggak ada di sekolah, ternyata udah pulang. Pas gue susulin ke sekolah, ke tempat orang tua gue kerja, kagak ada. Di situ kayaknya gue kualat. Kuota gue habis, duit gue habis, segala macam gue udah nggak ada. Akhirnya gue jalan sekitar Jalan tuh belum. jalan kaki, bener-bener jalan kaki dari Kebayoran Lama sampai Pondok Pinang. Nggak punya temen. Kagak ada sama sekali. Kuota gue Di habis jalan, Nyet. Boy. Jalan kaki gue dari Kebayoran Lama. Telepon gitu. Kuota gue habis Nyet. Pinjem HP orang itu, Iya, Pak. ada. Bojekin dong. Hotspot, Bang. Gue udah sampai Hotspot, ngomong ke Gojek Gojek ini, Bang, buka orderan kagak? Tapi kagak pakai aplikasi, ntar saya bayar di rumah, bilang gitu kan. Aduh, gak bisa, dia lagi ada orderan. Gitu mulu tiap gue jalan, pasti gue ketemu Gojek pasti ngomong gitu mulu. Dan akhirnya gue sampai di Pondok Pinang, akhirnya ada taksi untuk lewat. Gue berhentiin aja langsung, baru gue balik. Nah di situ gue sampai rumah langsung diomelin habis-habisan. Nyampe rumah gak ada duitnya. Iya, mama juga lagi nggak megang. Gue diomelin. Akhirnya gue ngerobek tabungan gue sendiri, seret. Pas banget lagi harganya gocap, gue bener-bener gocap di situ gue bayar set. Udah gue miskin di situ kan gak punya duit sama sekali. Nah mulai dari situ orang tua gue juga ngomel kan ke gue, kenapa sikapnya akhir-akhir kayak gini. Ya, dari situ gue mikir akhirnya, gue pikir kayak anjing kalau misalkan gue ngeladenin apa yang gue mau dulu, kayaknya gak bakal berubah gue. Akhirnya di kelas 11 semester 2 gue mulai berubah. Dikit-dikit lah tipis-tipis, tapi jiwa-jiwa masih pengen cabut ada lah ya. Pastilah, pasti. Enggak bohong. Bacot monyet. Gue dari kabut di kelas 12 gue dari kabut sama dia. Nah kelas 12 gue kayak udah sedikit bertambah lah rasa sadar gue untuk belajar fokus gitu loh. Walaupun dalam di hati gue sebenarnya begitu lah, untuk menunjukkan kayak anjing gue nggak nyaman nih kayak gini mulu kan. Tapi kalau kita ngikutin apa yang kita mau mulu, kayak nggak pantas aja gitu. Ada apa namanya prioritas lu yang lebih utama gitu, yang diduluin. Dan gue sadar SBM lah gue. Masuk